Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktarina dengan nomor NIM 5242112643, salah satu peserta PPG Batch 1 tahun 2025 dari kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi Aku Peduli Lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa datang ke sekolah pagi ini dengan penuh semangat dan keceriaan. Ya, oke. Sekarang siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Bayu. Apa? Kurang Bayu. Kenapa Bayu tidak hadir? Izin. Oh ya. Kemudian siapa lagi yang masuk hari ini? Haris. Kemana Haris? Oh, sakit. Ya. Siapa lagi? Adit. Adit kemana? Hari ini tidak hadir sekolah? Sakit juga. Ya, kita doakan supaya teman-teman kita ini cepat sembuh dan bisa berkumpul belajar bersama kita kembali. Baiklah, anak-anak, sekarang ibu absen dulu ya. Aditya Saputra. Kemana Aditya? Sakit ya? Ya. Akila Safina. Arsila Manesti. Ayudia Azaka. Afika Putria. Arita Inara. Almira Dewis. Bayu Tuhan. Sakit ya. Dewi Neila. Nipa Azarianti. Fadil. Hadi Saka. Sakit juga ya. Juni Anggara. Nika Salsabila. Niti Yati. Sakit juga ya. Nikita Agustin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca doa supaya pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Sekarang siapa yang sudah biasa memimpin doa? Ya, Fadil. Silakan Fadil, pimpin doa sama teman-temannya.
lebih semangat lagi, mari kita sama-sama lakukan tepuk semangat. Ya anak-anak, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, sudah ya, sudah semangat semuanya hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini ya, adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini supaya peserta didik itu bisa mengidentifikasi sikap dan perilaku untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar ya. Ya, sekarang materi kita hari ini yaitu tentang sikap peduli lingkungan ya. Jadi perhatikan ke depan di sini. Ibu sudah menyediakan materinya pada PowerPoint ya. Sekarang kita mengamati gambar ya. Siapa yang bisa boleh menjawab ya. Ya. Nah, perhatikan gambar ini. Apakah rumah ini terlihat bersih? Iya, bersih. Dari mana bisa kita melihatnya? Dari keadaan lingkungan sekitarnya. Di sini sudah tidak ada yang namanya sampah. Oke, bagus. Sekarang gambar berikutnya. Nah, bagaimana keadaan rumah ini? Apakah terlihat bersih? Iya, tidak bersih atau kotor. Mengapa? Karena di sini banyak sampah. Iya. Kemudian kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Nah, ini sebuah ruang kelas. Apakah kelas ini terlihat bersih? Oh iya, tidak ya, karena keadaan di dalam ruangan ini terlihat banyak sampah. Kemudian ada buku yang lagi berantakan berserakan di lantai ya. Iya. Nah, sekarang lihat sekolah ini. Bagaimana keadaan sekolah ini? Iya, terlihat lebih bersih. Mengapa? Karena tidak ada lagi sampah ya. Kemudian ada pohonnya, ada bendera yang lagi berkibar. Jadi semuanya terlihat lebih rapi dan bersih. Oke. Sekarang kita lihat ke pengertian apa itu lingkungan ya. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita? Banyak ya. Ada rumah, sekolah, pohon, ya, ada hewan, ada jalan, udara dan air. Ada juga gedung bertingkat ya. Banyak sekali keadaan sesuatu yang ada di sekitar kita. Sekarang kita lihat apa itu peduli lingkungan. Jadi peduli lingkungan itu adalah sikap untuk mencegah dan memperbaiki dari kerusakan lingkungan. Ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa penting sekali kita peduli dengan lingkungan. Nah, di sini ada yang pertama itu lingkungan yang bersih membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Iya, kalau lingkungan rumah kita bersih, kita juga akan hidup sehat ya, tubuh kita sehat. Kemudian yang kedua, membuat rumah dan sekolah terasa nyaman, terutama bagi kita yang belajar di dalam kelas. Kalau kelas kita kotor, ya tentu saja kita tidak akan merasa nyaman belajarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita peduli dengan lingkungan? Ini yang ketiga, agar tidak terjadi bencana. Karena biasanya bencana awalnya itu dimulai dari yang namanya sampah. Sampah itu adalah kotoran ya, sisa bekas pembuangan makanan, sayuran ya, atau sisa bahan-bahan plastik ya, yang sudah tidak digunakan ya. Jadi itu bisa menyumbat selokan atau menyumbat aliran sungai sehingga bisa membuat atau terjadinya bencana ya. Kemudian yang keempat apa lagi? Alam akan rusak jika tidak dijaga ya, karena
terjadi banyak bencana ya. Oke, selanjutnya ada contoh perilaku peduli lingkungan. Ayo, apa saja contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Menyiram tanaman. Iya, menyiram tanaman. Apa lagi? Mengelola sampah, memilah, mendaur ulang. Iya, memilah sampah dan mendaur ulang. Kemudian apa lagi? Marita? Menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki. Menggunakan kendaraan umum atau jalan kaki. Lagi, siapa lagi? Mengurangi penggunaan plastik. Ya, mengurangi penggunaan plastik. Dan satu lagi yaitu membersihkan lingkungan secara rutin. Ya, jadi ini adalah contoh perilaku peduli terhadap lingkungan. Ya. Jadi ini adalah akibat dari merusak lingkungan ya. Coba perhatikan, lihat ini. Gambar yang pertama itu karena dia membuang sampah sembarangan. Apa yang ditimbulkan yaitu bau busuk ya. Jadi bau busuk ini tidak sehat untuk dihirup. Jadi baunya itu nanti akan menimbulkan yang namanya penyakit ya. Tuh, ini sampah dulu. Kemudian pada gambar kedua ini apa? Membuang sampah di sungai. Ini juga termasuk perilaku yang tidak bagus ya. Mengapa? Karena membuang sampah di sungai ini membuat aliran air itu menjadi tersumbat. Akibatnya apa yang akan ditimbulkan? Yaitu terjadilah yang namanya banjir ya, karena sampah yang menyumbat aliran sungai. Gambar yang ketiga, sedang apa ini? Iya, ini adalah gambar orang lagi menebang pohon sembarangan ya. Jadi tempat yang dijadikan pengembangan pohon sembarangan ini ya membuat lingkungan itu bisa menjadi gersang ataupun nanti bisa terjadi banjir ya. Kalau misalnya musim penghujan turun, pohon-pohon ini tidak ada lagi untuk menyerap resapan air hujan, maka ini juga bisa memicu yang namanya banjir ya. Oke, sampai di sini. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang silakan buka bukunya, baca dulu ya. Di sana ada sebuah teks ya, buku bacaan itu judulnya Sikap Peduli Lingkungan. Jadi silakan diperhatikan dan dibaca bukunya. Sudah ya membacanya. Sekarang ibu akan mengajak anak-anak semua untuk melakukan pengamatan ya. Pengamatan ini kita lakukan di luar kelas ya. Berarti di lingkungan sekitar sekolah kita ya. Sekarang ini kelompoknya ya sudah ibu bagi ya. Silakan perhatikan lembar kerjanya ya. Di sana ada lembar kerja untuk melakukan penelitian di luar kelas. Nanti akan ibu ajak kalian semua untuk berkeliling sekolah ya, untuk mengamati lingkungan di sekitar sekolah kita ya. Di sekitar sekolah kita. Jadi silakan berkelompok anak-anak untuk melakukan pengamatan yang ada di sekitar sekolah kita. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan amati lingkungan sekitar sekolah kita ya. Catat ya hasil pengamatannya, apa yang dilihat. Kemudian kalau ada sampah silakan diambil dan dimasukkan ke dalam kotak sampah. Kemudian diperiksa lagi apakah ada sampah atau
pada hasil kelompok 1 ya, bahwa mereka mengamati sebuah selokan tapi di sana tidak ditemukan sampah ya. Keadaan lokasi di selokan sekolah Mika ini keadaannya sudah bersih ya. Oke. Selanjutnya kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Ayo, siapa yang mau mengajarkan? Ayo dia. Ya, silakan Lili. Tempat yang diamati selokan sekolah, hal baik yang ditemukan, sampah yang dipungut, masalah lingkungan yang ditemukan, obat-obat istri sampah yang berserakan, usulan tindakan atau solusi, tidak membuang sampah sembarangan. Iya, jadi jawabannya sudah bagus ya. Tadi dia juga mengamati tentang selokan sekolah yang ada di belakang ya, bahwa di sana juga tidak ditemukan adanya sampah. Oke. Sekarang siapa yang akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang aku peduli lingkungan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo dia, silakan dia. Apa kesimpulannya? Membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, dan tidak membuangnya sembarangan. Mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan. Ya, ya, terima kasih ya dia atas kesimpulannya ya. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini bahwa kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian membuang sampah itu harus pada tempatnya ya. Jadi itu merupakan salah satu sikap untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Oke, terima kasih ya Lydia. Nah, jadi setelah melakukan pengamatan tadi, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi ya tentang materi belajar kita hari ini. Ya, jadi silakan diisi nama dan nomor absennya ya. Diisi, kemudian nanti kalau sudah selesai kumpulkan lagi ke depan ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, baiklah, kalau sudah selesai silakan dikumpul. Ayo. Baik, sekarang kita refleksi dulu ya. Sekarang apa kira-kira materi yang kita pelajari hari ini? Aku peduli lingkungan. Apakah sangat menyenangkan pelajaran hari ini? Iya. Anak-anak, terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Maka dari itu kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, jadi untuk materi ini sudah selesai. Silakan nanti pelajari materi berikutnya tentang kerusakan lingkungan ya, hal yang merusak lingkungan. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.